Halo teman-teman, apa kabar semua? Selamat datang di channel saya. Semoga semua baik-baik saja ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang saluran tuba yang buntu ya. Pertanyaan dari Mas Dwi. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama ya boleh disimak ya. Dok, apakah saluran tuba buntu bisa terjadi ovulasi atau menstruasi? Dan ketika ovulasi tidak dibuahi, kan akan meluruh dan terjadi menstruasi. Nah, sedangkan saluran tuba itu sendiri kan buntu dong. Artinya sperma tidak akan bisa bertemu dengan sel telur. Sedangkan tuba Fallopi itu kan tempat bertemunya sperma dan sel telur. Wih, cakep nih pertanyaannya nih. Jadi ini memang Mas Dwi yang pertama ya, laki-laki yang nanya tentang ini. Sisanya yang nanya cewek-cewek. Nah, jadi memang betul ya Mas ya, bahwa apabila saluran tubanya itu buntu ya, tuba Fallopinya itu buntu, sel sperma dan sel telur itu tidak akan bisa bertemu ya. Jadi artinya di sini tidak ada pembuahan. Nah, sekarang taunya ini buntu itu dari mana? Itu bisa dicek dengan HSG ya, hysterosalpingografi ya. Jadi itu kita memasukkan kontras dari bawah, set gitu kontras, itu keluarnya nanti lewat di Fimbria, lalu difoto, plek, itulah kita bisa lihat ya. Jadi dari situ juga nanti kita bisa melihat apakah nanti saluran tubanya buntu, saluran tubanya itu membesar, ada cairan gitu kan ya. Kita bilang hydrosalping, itu semua kelihatan di situ. Nah, lalu juga kalau nggak salah kemarin Mas Dwi kan bicara tentang laparoskopik gitu kan ya, tentang kista coklat. Biasanya itu ya Mas Dwi ya, kalau misalkan kita mau laparoskopi udah selesai semua, kita cek juga saluran tubanya. Cuma perbedaannya kalau misalnya hysterosalpingografi itu kita masukkan kontras lalu difoto. Kalau ini pada saat laparoskopik itu juga kita lihat dari bawah yang dimasukkannya itu adalah tinta ya, methylene blue gitu kan ya. Jadi dari situ keluarlah nanti tinta di ujung-ujung fimbriae itu ya. Jadi kalau misalkan buntu juga, pada saat itu mungkin akan dilakukan tindakan ya untuk supaya membuat salurannya itu menjadi paten. Nah, sekarang lagi pertanyaannya adalah apabila salurannya buntu, mungkin nggak terjadi ovulasi atau menstruasi? Nah, jadi memang yang namanya ovulasi itu terjadinya di ovari ya. Yang namanya menstruasi itu terjadinya di rahim ya, di endometrium. Nah, yang diperlukan untuk terjadinya menstruasi ini ya adalah hormonal ya, keseimbangan hormonal yang dipengaruhi oleh ovari itu sendiri gitu ya, bukan dari tuba Fallopi. Jadi dari hormonal ini sudah merangsang untuk terjadinya pertumbuhan dari endometrium itu, lalu pada saat terjadi ovulasi itulah nanti selanjutnya itu akan bisa terjadi menstruasi ya. Jadi mau ini ada masalah gimana, mau mampet, menstruasi tetap jalan. Nah, cuma jeleknya ya tidak ada pembuahan, sulit untuk terjadi pembuahan kalau buntu. Itu ya. Jadi ini hanya anatomi ya, kalau buntu ya nggak ketemu sel sperma dengan sel telurnya ya. Nah, hal ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang baru melahirkan lalu ataupun mau sesar gitu kan ya, dan menanyakan, "Dok, kalau saya nanti diikat bagaimana?" gitu kan. Jadi mau ini bisa diikat, mau ini digunting ataupun mau itu dibuang baik sebagian maupun total tuba Fallopinya, menstruasi tetap ada. Ya, ini banyak sekali yang menanyakan ini karena pikirannya tuh kalau misalkan dibuang itu jangan-jangan saya nggak ada menstruasi dong. Begitu, ya kan? Itu teman-teman. Jadi tuba Fallopi itu hanyalah permasalahan secara struktural ya. Strukturnya itu yang mungkin kalau itu ya bermasalah, tapi secara hormonal tidak ada. Karena haid itu sendiri merupakan timbal balik dari hormonal ya. Itunya kalau selama ovarinya itu bagus, tidak ada masalah, selalu terjadi ovulasi, itu haid pasti akan terjadi ya. Nah, sekarang pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman yang ingin melakukan angkat rahim ya, hysterektomi ya. Dok, kalau saya rahimnya diangkat berarti nanti nggak haid dong dok. Kalau saya nggak haid berarti saya menopause dong dok gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam proses pengangkatan rahim ini bisa saja rahimnya saja yang diangkat, tapi sel telurnya itu ditinggalkan ya, ataupun diangkat semuanya gitu kan ya. Nah, kalau yang diangkatnya hanya rahim saja ya, ini memang betul tidak ada menstruasi ya. Tentu tidak ada endometrium, tidak ada menstruasi. Tetapi karena secara hormonal ovari kanan dan kirinya masih lengkap ya. Jadi secara hormonal ini itu bukan menopause. Jadi meskipun tidak ada haid ya, itu bukan berarti
menopause. Nah, jadi begitu ya. Ovari secara hormonal, rahim ya rahim. Nah, jadi buat Mas Dwi dan teman-teman juga ya sekalian ya saya jawab. Jadi semoga bisa jelas. Nah, sekarang permasalahan tentang kenapa tuba itu bisa buntu atau gimana ya itu nantilah di vlog selanjutnya ya. Itu pun kalau ada yang nanya. Jadi udah hari Jumat nih ya. Sudah mulai weekend, saya mengucapkan selamat akhir pekan ya. Semoga teman-teman bisa enjoy. Sudah mau Natal dan Tahun Baru ya. Saya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan ya, dan selamat Tahun Baru. Selamat juga buat yang ikutan liburan. Nah, kalau saya kan semua ikutan liburan. Hari libur apa? Ikut gitu kan ya. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang. Nah, saya akan jawab pertanyaan teman-teman itu biasanya malam ya. Yang di IG itu ya kalau bisa nanya di YouTube aja dulu ya. Mulai banyak nih keteteran saya ya. Jadi mesti pilih salah satu gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya ya, Kak Wintriani, Kak Kinara, Kak Sera, Kak Saria, ya, dan teman-teman yang lain gitu kan. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhir kata Dr. Revenas mengucapkan banyak-banyak terima kasih.